Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ide Ternak. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memanen atau memisahkan prepupa dan juga maggot muda. Simak terus videonya. Oke, jadi teman-teman, pemisahan maggot muda dan juga pupa ketika berimigrasi itu merupakan suatu permasalahan ya di dunia pembudidayaan maggot. Di dalam farm saya sendiri, saya memiliki suatu tips atau cara sendiri untuk memisahkan antara pupa ya, ini adalah pupa prepupa, dan juga maggot yang masih muda. Nah, sebelumnya ini adalah biopon pembesaran saya. Maksudnya biopon khusus migrasi buat indukan. Jadi ini adalah biopon pembesaran, dan di sebelah sana adalah biopon penetasan. Kenapa saya memiliki ada 3 jenis biopon itu? Yang pertama, karena menurut saya maggot itu kan memang memiliki fase. Yang pertama fase dari baby maggot, yang kedua adalah fase pembesaran, yang ketiga adalah fase prepupa. Jadi kita juga harus memiliki 3 jenis biopon ya, jangan sampai biopon pembesaran dan juga migrasi dijadiin satu. Memang kelihatannya kita lebih untung ya, tetapi teman-teman tidak bisa mengkontrol perkembangan prepupa teman-teman. Begini teman-teman, kenapa saya membedakan antara biopon migrasi dan juga biopon pembesaran? Kalau seandainya teman-teman ya, saya kasih contoh, kalau seandainya misalnya hari ini saya panen yang biopon yang ini ya, ini setengahnya atau 3/4 dari populasi ini saya taruh tebarkan di biopon migrasi. Nah, begitu pula hari berikutnya, misalnya saya panen lagi yang biopon yang di sebelah sini ya, yang biopon sebelah sini, misalnya 2 hari selanjutnya saya panen ya, 3/4-nya saya taruh sebelah sini di biopon migrasi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya jadi setiap hari ya, setiap hari itu saya bisa panen namanya prepupa. Nah, dan juga prepupanya itu gede-gede. Nah teman-teman, gede-gede. Kalau seandainya teman-teman menyatukan biopon pembesaran dan juga biopon migrasi ya, nanti pasti ada yang kecil ya. Terus teman-teman juga harus memberikan pakan. Ketika teman-teman memberikan makan juga di situ bisa terjadi kebecekan karena banyaknya maggot yang sudah tidak makan. Seperti itu teman-teman. Lebih baik teman-teman membuat tiga jenis biopon. Yang pertama adalah biopon untuk penetasan, yang kedua adalah biopon pembesaran seperti ini, yang ketiga adalah biopon migrasi. Fungsinya tadi yang saya bilang itu, jadi biopon penetasan adalah khusus untuk baby maggot. Setelah itu ketika kita mau memasuki fase pembesaran, kita taruh di biopon pembesaran. Nah, setelah itu ketika kita masuk fase untuk panen ya, kita panen ini 3/4-nya kita masukkan di biopon migrasi. Nah, seperti itu. Oke. Di farm saya sendiri cara tersebut meminimalisir berkembangnya atau migrasinya seperti ini. Migrasinya maggot muda. Nah, ini sangat sedikit, bisa dihitung teman-teman ya. Nah, bisa dihitung yang ada maggot mudanya itu. Nah, cuma palingan 1, 2, 3 gitu ya. Nah, sehingga ini memudahkan saya dalam hal pemanenan. Saya kasih contoh teman-teman, cara saya untuk memisahkan maggot muda dan juga prepupa itu cuma seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman siapkan dulu ya tempatnya, wadahnya itu. Terus satu juga ini wadah untuk kita mengambil atau mensortir prepupa dan juga maggot masih muda. Langkahnya seperti ini teman-teman, cukup simple aja ya. Oke, jadi simple aja teman-teman. Ini ketika di pagi hari
Saya biasanya panen itu di pagi hari, jadi setelah ambil sampah organik saya panen prepupa saya ya. Ini kita ambil dulu seperti ini teman-teman. Karena kalau sudah pagi hari itu udah nggak akan ada lagi yang migrasi teman-teman. Nah, setelah sudah cukup seperti ini, sedikit aja ya, kita sortir, tinggal dilihat aja mana yang masih kecil, mana yang belum jadi prepupa. Tuh, tinggal sortir aja teman-teman, gampang banget ini ya. Ini cara di farm saya ya teman-teman. Cukup simple aja. Pasti nanti ada yang mau tanya, bang kok ribet banget dipisahin satu-satu, kalau seandainya banyak banget bagaimana bang, kan ngabisin waktu juga tuh. Begini teman-teman, kalau teman-teman sudah menggunakan jenis biopon yang sudah saya sarankan di awal video tadi, saya yakin itu cuma sedikit teman-teman ya, yang apa namanya ya, maggot mudanya itu masih cuma sedikit yang masuk di yang tempat migrasi gitu. Ini pengalaman saya gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman menggabungkan antara biopon pembesaran dan juga biopon migrasi, ya saya nggak tahu itu ya hasilnya gimana, karena saya hanya mengikutin apa ya, insting saya ya, maksudnya karena saya melihat di tabelnya maggot BASF itu mereka mempunyai 3 fase ya dalam hal ketika menjadi maggot. Nah, di situ saya mengambil kesimpulan berarti mereka juga memiliki 3 biopon. Nah, seperti itu. Ini teman-teman nih. Nah, udah selesai nih. Udah nggak ada nih. Cuma sebentar aja kok. Kalau dibilang ribet ya memang ribet, namanya juga orang usaha. Mana ada orang usaha tiba-tiba selesai gitu, nggak ribet-ribet. Kalau seandainya ada usaha seperti itu ya semua orang juga mau teman-teman. Ini palingan kalau saya biasanya panen cepat aja ya, nggak sampai 10 menit lah, 20 menit nggak sampai. Cuma disortir begini. Pasti teman-teman bertanya lagi, bang kenapa harus disortir antara prepupa dan juga maggot besar atau maggot yang masih putih? Fungsinya ketika kita sortir kayak gini, maggot putih itu dia atau maggot yang masih dewasa itu kan dia membutuhkan namanya makanan, ya kan? Kalau seandainya mereka berada di sekelilingnya prepupa, itu akan mengganggu pergerakan atau proses si prepupa ini menjadi pupa, karena prepupa itu membutuhkan yang namanya pertama ruangan yang tidak ada gerakan, terus ruangannya itu kelembapannya cukup. Selanjutnya prepupa juga itu membutuhkan ruangan yang gelap teman-teman, agar dia mempercepat proses menjadi pupanya. Nah seperti itu, simple aja ya. Kalau seandainya masih ada maggot putihnya, itu akan mengganggu si prepupa, karena kan prepupa kan dia mau diam gitu ya. Untuk menjadi fase pupa kan dia butuh diam gitu ya, tidak ada pergerakan. Kalau seandainya diganggu sama si maggot yang masih muda ini, ya otomatis dia juga akan terus bergerak. Nah akhirnya kenapa teman-teman, akhirnya pertumbuhannya itu atau proses untuk menjadi pupa itu lebih lama. Nah kalaupun dia jadi lalat, biasanya ini dia akan cepat mati. Kenapa? Karena nutrisi pakan yang dia sudah simpan itu banyak digunakan untuk bergerak ketika di fase prepupa seperti itu. Jadi harus dipahami juga ya.
Ini setiap sore ya teman-teman, setiap malam itu dari sore jam 5 sore itu Repopo udah mulai naik mereka. Jam 5 sore sampai pagi pokoknya. Biasanya saya sih lihat sampai jam-jam 10 itu masih ada juga yang naik 10 malam ya. Mereka masih proses migrasi. Oke. Ini aja teman-teman ya, satu tempat migrasi ini atau satu biopon khusus indukan ini saya bisa mencetak sehari itu per 2 hari panen itu bisa sampai 1 kilo teman-teman. 1 kilo per pupa. Tergantung ya, kalau teman-teman mau juga lebih banyak ya, ketika panen dari maggot dewasa itu ditaruhnya juga banyak, sehingga sini juga akan lebih banyak juga perpupanya. Oke, jadi teman-teman ya, ini udah selesai kita waktunya pemanenan. Nah, ini udah lumayan. Jadi setiap pagi itu saya selalu mengambil ya, memanen prepupa ini. Jadi setelah pengambilan sampah organik, setelah itu langsung saya panen. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kalau ada pertanyaan silakan komen aja di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Kalau enggak nanti saya buatkan videonya langsung untuk menjawabnya ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih banyak. See you next time and cheerio.